Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wiki Story. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang membahas seputar dunia lovebird. Di sini saya sharing semua tentang cara perawatan sampai dengan settingan lomba. Tentu saja semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Nah, seperti yang kalian lihat di judul, kali ini kita akan membahas tentang masalah lovebird yang udah keluar karakter ngekek lalu tiba-tiba jadi macet. Oke, nanti kita akan bahas di dua kasus yang berbeda ya. Yang pertama untuk lovebird yang saat itu masih single, dan yang kedua untuk lovebird yang sudah ada pasangannya, dimana biasanya cara pemulihan kondisinya itu tidak semuanya sama. Jadi jangan sampai ketinggalan dan simak terus video ini sampai habis. Mari kita mulai sharingnya. Baik, ini sesuai request dari teman-teman yang banyak mengalami lovebird-nya itu macet padahal udah sampai ke tahap karakter ngekeknya itu udah keluar. Agak menjengkelkan memang kalau di tahap ini sampai macet. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari yang lovebird single ya. Tahap awal akan saya jelaskan dulu kenapa kok lovebird yang single dan udah keluar karakternya menjadi tiba-tiba macet. Benernya sih ini bukan tiba-tiba ya, karena semua pasti ada sebab akibatnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya tuh pada lovebird single yang sudah keluar karakter ngekeknya, dia menjadi macet dikarenakan emosinya ketinggian. Detailnya seperti apa? Emosi yang ketinggian ini terjadi karena banyak hal ya. Yang pertama itu bisa karena dia terlalu sering mendengar suara lawan jenis terlalu dekat. Nah, sebenarnya hal ini tuh nggak masalah asalkan kita itu rajin buang emosi dengan cara di track. Lalu yang kedua adalah burung yang udah bau-bau gantangan lalu macet nggak pernah digantangin lagi. Nah, kasus ini banyak terjadi sekarang ini dimana banyak gantangan yang tutup karena COVID-19 ya. Lalu yang ketiga biasanya adalah karena lovebird dalam kondisi drop dan dia tetap dijemur dan mandi secara berlebih. Oke, penyebabnya kalau yang saya alami itu biasanya ada di 3 sektor itu. Sekarang kita ke pembahasan gimana cara pemulihannya. Kita mulai dari yang pertama ya. Biasanya yang akan saya lakukan adalah mengusahakan lovebird untuk sejauh mungkin dari suara lawan jenis. Jika sekiranya itu kita jarang bisa buang emosi lovebird gacuan kita. Nah, di sini tuh banyak yang share ke saya, gimana nih bang kalau rumah kita itu nggak gede-gede amat. Di situ kan pasti tetap aja kedengaran suara lovebird lain. Itulah kenapa tadi saya bilang mengusahakan. Artinya ya sesuai kapasitas kita aja, nggak perlu dipaksain harus nggak denger banget gitu ya. Kita sesuaiin aja, pokoknya tuh kembalikan hobi ke tempat tepatnya, jangan dibikin pusing. Nah, jika kalian itu nggak bisa pisah jauh, maka kita akalin dengan rajin buang emosinya aja dengan di track lovebird lain. Lalu untuk yang kedua, jika lovebird itu sudah bau-bau gantangan, juga baiknya itu sama, sering-sering di track aja. Pilihlah lovebird yang sekiranya itu mentalnya di bawah dia. Lalu cara pastiin mentalnya di bawah dia itu gimana nih? Nah, carilah lovebird yang jika lovebird kita itu bunyi, dia jadi diem. Itu yang pertama. Atau pas dia itu ngekek, lalu gacoan kita itu ikut ngekek, maka lawannya itu bakal ngeputusin suara kekeannya. Nah, pasti nanti kelihatan kok mana yang mentalnya bagus atau enggak dilihat dari aktifnya dia itu ngekek. Oke, lalu kita ke yang terakhir ya, soal kondisi drop tadi. Hal ini bisa kita lihat dari kondisi tubuhnya itu seperti apa. Apakah bulunya singset ataukah sering ngembangin bulu? Lalu kotorannya itu sering solid atau sering encer? Yang baik itu yang solid ya. Dan ini juga kita ambil kebanyakan, bukan hanya karena ada satu kotoran yang encer langsung ngevonis burung itu drop kesehatannya. Jadi dalam sehari itu kita cek aja kotorannya itu bagus atau enggak ya. Nah, selanjutnya kita harus sesuaikan dengan kapasitas tubuhnya dalam beradaptasi terhadap settingan yang akan kita berikan. Semisal nih, jika dirasa cuaca di daerahmu itu sering berubah-ubah, panas dingin, maka saran saya jangan terlalu dijemur terlalu kenceng. Takutnya nih pas kondisi tubuhnya masih panas lalu tiba-tiba kondisi lingkungannya berubah jadi dingin. Kan di situ ada pergantian suhu tubuh yang mendadak. Biasanya di situ adalah awal mula burung jadi sakit atau drop. Jadi di sini pinter-pinternya kita aja nih lihat kondisi lingkungan dan disesuaikan dengan ketahanan lovebird gacuan kita. Nah, sampai di sini semoga ada gambaran ya. Baik, sekarang kita ke lovebird yang sudah ada pasangan. Nah, biasanya faktor apa aja nih yang bikin lovebird yang udah berpasangan itu jadi macet? Kita langsung aja ya, nggak perlu basa-basi lagi. Biasanya yang pertama adalah lovebird kita itu belum benar-benar klop dengan pasangannya. Di sini adalah kasus yang paling banyak dialami oleh para pemain lovebird.
Lalu yang kedua adalah kombinasi pakan dan kondisi pada saat itu tuh kurang tepat. Nah, nantinya akan saya jelaskan soal pakan ini. Kita lanjut dulu ya. Yang ketiga adalah dia terlalu lama bersama pasangannya tanpa pernah dilatih pisah campur. Oke, sekarang kita ke solusinya. Kita ke kasus yang pertama adalah lober kurang klop dengan pasangannya. Nah, ini tuh tandanya seperti apa? Simpelnya adalah lober kita ini ketika dijejerin dengan lober lain atau bahkan hanya mendengar suara lober lain itu sering bertengkar, bahkan saling menyakiti. Kalau hanya bercanda kecil itu hal biasa ya, jangan panik. Yang harus diwaspadai adalah jika kedua lober kita ini saling menyakiti sampai berdarah-darah. Saran saya adalah segera pisahkan keduanya dan silahkan cari pasangan yang lain aja. Untuk proses penjodohan lober itu sudah pernah saya buatin videonya, silahkan dicek. Semoga dengan cara itu nantinya bisa meminimalisir kasus kekerasan dalam penjodohan lober gacuan kita. Selanjutnya adalah kasus kombinasi pakan yang kurang tepat dengan kondisi lober kita. Ini maksudnya gimana nih? Maksud saya di sini adalah untuk pakan itu sebenarnya harus menyesuaikan dengan kondisi lober pada saat itu. Umumnya adalah gunakan pakan kencang untuk menggacoran. Nah, setelah sekiranya gacor atau birahinya naik, maka silahkan diturunkan secara bertahap hingga hanya menggunakan millet putih kiloan aja. Lalu apa yang terjadi jika kita mengabaikan hal ini? Tentu saja logikanya ketika dia birahinya terlalu tinggi dan ternyata belum dapat pasangan yang cocok atau pasangannya ini kurang klop, maka emosinya yang akan keluar secara berlebih. Gitu ya. Begitu juga jika lober kita ini dalam kondisi birahi drop atau kurang gacor dan hanya kita berikan millet putih kiloan terus. Apakah dia bisa gacor? Ada kemungkinan sih bisa, tapi pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kita menggunakan pakan kencang sebagai penunjangnya. Oke, semoga ada gambaran ya. Sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga tadi adalah lober kita ini terlalu lama bersama pasangan dan jarang kita pisah campur. Kenapa hal ini bisa bikin lober kita macet? Karena nanti yang ada itu hanya birahi kawinnya aja yang akan keluar. Artinya pikiran dia hanya akan berfokus ke arah berkembang biak. Nah, itulah kenapa kita harus rajin pisah campur supaya dia itu selalu dalam kondisi birahinya tetap di ambang birahi ngekek, bukan sampai ke arah birahi kawin. Nah, pisah campurnya ini juga ada triknya loh, biar lebih efektif. Kalau saya itu biasanya menerapkan pemisahan tanpa patokan waktu, karena saya mengambil titik gacornya dia sebagai batasan waktu pemisahan. Gini deh, saya jelasin lagi. Semisal nih setelah rawatan pagi itu saya pisahkan kedua lober pasangan tadi ya. Di sini saya pisahkan sejauh yang saya bisa, jadi nggak perlu dipaksain harus jauh-jauh banget. Nah, dalam pemisahan ini saya selalu menggunakan tempat yang sama terus. Artinya kalau tadinya saya pisah dan cantolin di halaman, ya selanjutnya di halaman terus. Kalau di belakang rumah, ya di belakang rumah terus. Intinya adalah jangan sering dipindah-pindah dulu. Nah, setelah pemisahan itu tunggu sampai lober kita ini jadi gacor dan bisa ngekek semaksimal dia. Semisal maksimalnya dia 15 detik, ya ketika dia dah sering keluar durasi itu maka segera disatukan. Begitu juga jika durasi maksimalnya yang kita ketahui adalah 30 detik, ya sama aja kalau udah keluar durasi itu segera kita satukan. Intinya adalah berapapun durasi maksimalnya itu nggak masalah, yang penting kalau durasi itu udah keluar harap segera langsung disatukan. Jika konsisten seperti ini terus nantinya durasi jadi molor, biasanya juga jedanya itu makin rapat lagi. Jadi saya sarankan tetap sabar dan konsisten aja untuk masalah proses pisah campur ini. Semoga nanti ada perkembangan positif di lober gacuanmu ya. Nah, sampai di sini kamu udah subscribe channel ini belum nih? Jika belum, yuk jangan malu-malu, langsung aja klik tombol subscribe-nya. Dan icon loncengnya juga jangan lupa diaktifin ya, biar kamu selalu mendapat pemberitahuan pertama kali ketika saya upload video baru. Jangan lupa like dan juga share hanya jika video ini bermanfaat buat kamu. Silahkan jika ada pertanyaan langsung aja dituliskan di kolom komentar ya. Akhir kata, tetap rawat lober kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emprim pamit undur diri. Sampai jumpa insya Allah di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.